Halo guys, balik lagi di channel gue. So, hari ini gue akan kasih lihat recap turnamen Elite dan Ace Dunia. Jadi, Gymbreakers League ngadain Voyager Cup. Jadi, Voyager Cup-nya ini hanya boleh diikuti oleh orang-orang yang sudah ranknya di Ace dan Elite dari seluruh dunia. Jadi, ada dari Amerika dan lain-lain. Jadi, banyak player hebat juga ikut ini. Kayak Valor Ash, House Stark, Toshi, Kelepeng dan lain-lain lah. Pokoknya banyak banget lah yang jago-jago. Semua kumpul di sini, kita bertanding. Oke, gue akan kasih lihat di sini run pertandingan gue. Gue berhasil memenangkan 5 kali, jadi gue kalah 2 kali. Dan mereka tuh bener-bener high gameplay banget, gila. Bener-bener gameplaynya ngeri sih. Oke, kita langsung mulai aja. Langsung masuk kali ya ke yang game yang pertama. Di yang pertama ini gue akan melawan Alex 777. Kalian bisa lihat ini namanya agak alay sih, orang luar alay banget namanya. Alexia kalian bisa lihat pakai 3 dong. Oke, kita masuk ke gamenya. Di sini gua kalah lead. Gua langsung switch ke Probopass. Kenapa gue switch ke Probopass di sini? Karena setelah gue lihat-lihat dari timnya dia, Probopass gue ini bisa dibilang bisa menjadi safe switch lah, karena nggak ada hard counter dari Probopass gue di timnya dia gitu. Jadi makanya gue switch ke Probopass. Oke, dan di sini kalian bisa tahu sendiri lah, Probopass itu menang dari Bastiodon. Sebenarnya kalau yang Probopass menang dari Bastiodon kalau bawa Magnet Bomb. Kalau bawa Thunderbolt pun sebenarnya masih bisa menang gitu. Cuman kalau bawa Magnet Bomb itu lebih ngebantai Bastiodonnya lah. Jadi di sini gue berusaha untuk sini gue paksain untuk gue menangin, karena gue tahu kalau gue menangin switch priority di sini, gue bisa balikin kondisinya. Karena kan 2 Pokemon terakhir gue bisa dibilang, gue yakin sih bisa nge-counter Pokemon belakangnya gitu. Jadi, nah kalian bisa lihat di sini dia ngeluarin Altaria. Dan gue juga aneh sih, kenapa dia ngeluarin Altaria? Padahal kalau dia ngeluarin Ludicolo, dia bisa ngebunuh Ludicolo gue dengan gampang, ngebunuh Probopass gue dengan gampang tanpa harus keluar shield. Nah di sini gue ngeluarin Swampert karena gue simpen Skarmory gue buat Ludicolo-nya dia di belakang. Gue tahu dia langsung switch, gue tahu abis dia nge-skill dia bakalan switch, jadi gue udah siap-siap. Dan gue langsung switch ke Skarmory. Dan Ludicolo-nya ini kan dia pakai Razor Leaf, jadi gue bisa farmingin Ludicolo-nya pakai Skarmory gue, dan gue bisa 2 kali Sky Attack Altaria-nya dia dan mengambil game ini. Jadi posisi kalah lead bisa kita balikin ya. Oke, sekalipun ini Sky Attack tidak akan bisa membunuh Skarmory gue. Jadi ya, Voyager Cup ini kalian bisa pilih lah, kalian bawa strategi kayak gimana, kalian nyamannya pakai Pokemon apa. Jadi kita bisa pilih masing-masing dari setiap region 1 sampai 6, 1 sampai 5 dan region Alolan. Jadi kalian bisa pilih masing-masing 1 ya. Terus nanti ada wildcard-nya juga. Oke, di sini kita masuk ke game ketiga. Oh ya, game yang pertama gue lupa record. Jadi tadi yang pertama kali itu adalah game kedua dan ini game ketiga. Jadi gue yang game pertama menang, game kedua udah menang. Nah ini game ketiga. Jadi kondisinya 2-0. Sini Swampert gue ketemu sama Bastiodon, jadi kayak ini udah makanan Swampert banget lah. Kalian bisa farmingin sepuasnya, karena apapun yang dikeluarin sama Bastiodon kalian resist semuanya gitu. Jadi no need to worry man. Dan dia bawa lagi Ludicolo-nya langsung hilang gitu aja di Razor Leaf. Dan dia langsung switch ke Altaria. Di sini gue langsung switch ke Probopass. Nah ini udah tinggal dimakanin aja. Jadi surprisingly Probopass ini menurut gue cukup bagus di Voyager Cup. Jadi kayak gue lumayan banyak menang gara-gara Probopass di Voyager Cup Gymbreakers ini. Karena banyak yang bawa Flying type. Contohnya kayak Altaria sama Skarmory. Jadi udah nggak karuan tadi sebenarnya gue iniin, sama aja sih pasti mati juga. Di sini gue rock slide aja.
Di sini gue shield. Gue langsung switch karena gue tahu gue bisa 2 kali Dark Pulse lebih cepat dibanding dia. Ini tuh akan membuat gue menang 3-0 di round yang pertama ini. Oke, good game untuk Alex 777 ini. Kalau nggak salah dia dari Chili atau Uruguay atau pokoknya Amerika Latin lah, gue lupa dari mana. Nah, game kedua ini melawan Zero Gawain. Nah, Zero Gawain ini menurut gue, wah, gameplaynya gila sih, top banget. Ini kalian bisa lihat gue udah menang lead. Gue udah siap-siap, dia bakalan nge-switch atau enggak. Gue udah pede banget nih. Dan dia ternyata nggak nge-switch. Belum nge-switch lebih tepatnya. Di sini gue sempet ngeluarin Hydro Cannon sekali. Dan dia sekarang switch ke Victory Bell. Kalian bisa lihat, jadi dia nunggu gue lengah banget biar Victory Bell-nya langsung masuk buat ngebunuh support gue. Untungnya gue sempet Hydro Cannon dulu tadi, gila. Victory Bell Shadow ini sakit banget damage-nya. Kalian bisa lihat. Alolon Mark gue aja yang resist terhadap Grass 1 kali, kena Razor Leaf-nya tetap bocor gitu. Emang Victory Bell Shadow ini ngeri sih. Dan tadi mau gak mau gue gak shield Leaf Blade-nya dia. Mungkin harusnya gak perlu gue shield kali. Tapi kalau gak gue shield, gue jadi kalah di di switch priority. Dan sebenarnya gue agak bingung sih, tadi menurut gue dia farmingin gue nggak gitu banyak sebenarnya Stunfish-nya. Tapi nanti kalian lihat nanti deh. Di sini gue langsung Sky Attack aja. Semoga Sky Attack 2 kali buat membunuh Alterianya dia. Dan gue langsung switch buru-buru ke Swampert. Nah, anehnya di sini dia bisa 2 kali bom gue, dan padahal kayaknya menurut gue energi nggak sebanyak itu, gila sih. Maksudnya, dan di sini gue kena comeback gitu. Gak sempet ngeluarin satu. Kalau gue sempet ngeluarin Hydro Cannon, mungkin gue tetap memenangkan game ini. Gila sih. Mantep sih dia. Game 1 gue bener-bener ter-outplay habis-habisan. Game 2 ini gue kayaknya kalah lead di game 2 ini. Ya, berat sih. Gila, lagi-lagi Victory Bell Shadow ini menghancurkan tim gue habis-habisan sih. Karena hard counternya cuma si Skarmory, dan kalau lagi nggak pas ketemunya ya buyar. Dan dia langsung ini udah dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan sekali sih. Benar-benar ter-outplay parah gue sama dia. Kebaca di game kedua gue. Jadi ya, Victory Bell Shadow ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian lah di Voyager Cup. Jadi kayak damage dari Razor Leaf-nya itu benar-benar sakit banget. Tapi ya Victory Bell-nya jadi lebih lembek lah, karena kan dia Shadow type. Cuman ya nggak masalah, kalian kan butuh damage dari Razor Leaf-nya biar besar banget. Dan dia langsung switch ke Victory Bell, itu yang menurut gue dia pintar banget gitu. Jadi kayak dia simpan Stunfish-nya biar bisa bunuh Probopes gue gitu. Ini kan tadi kondisinya mau gak mau gue pasti maksa nge-switch ke Probopes dong. Kalau nggak Meganium gue mati gitu aja. Dan dia bisa balik lagi dengan menggunakan Stunfish, kalian bisa lihat. Sini dalam posisi yang sangat buruk sekali. Dan dia bahkan cuman pakai 2 Pokemon buat ngajar gue di round 2, gila sih. Gox. Lanjut di game yang ketiga. Dan gue kalah lead lagi. Jadi ini udah bisa dilihat. Hampir susah balikinnya. Lagi-lagi dia bawa Stunfish. Di line up gue ini sebenarnya nggak bisa dulu nggak lemah juga sih sama Stunfish, karena ada Meganium sama Swampert. Cuman gameplaynya dia aja yang mungkin gue belum pernah ketemu, jadi kayak masih nggak bisa nebak. Dan emang gameplaynya dia juga mantep banget sih, maksudnya switchingnya dan lain-lain. Jadi benar-benar ter-outplay gue di round 2 ini sama Zero Gawain ini. Jadi kayak
Gue mau ngapain aja udah kebaca banget sama dia. Mantap dah. Jadi gue balik lagi dengan menggunakan Meganium. Dan yang ngeluarin Victory Bell lagi. Ngeri banget Victory Bell. Probopes aja jebol. Karena Probopes kan ya damage-nya neutral kan karena grass. Karena dia rock steel. Tapi kan Probopes defense-nya cukup besar gitu. Kena Razor Leaf-nya aja bocor banget tuh. Ini kalau dia paksa shield pun, oh nggak ada shield. Tetep aja sih GG. Terakhirnya adalah Skarmory. Bener-bener kebaca banget. Nggak terakhir Skarmory, emang dari awal itu Skarmory. Jadi kayak bener-bener Pokemon gue ke hard counter bisa-bisan. Jadi GG. Kita lanjut ke round ketiga. Gue melawan Heisenberg di sini. Kayaknya dia dari Europe deh. Kalau nggak salah, gue lupa. Atau dari mana lah. Sini gue kena bukan sacrifice sih, kena switch, jadi Hydro Cannon gue kebuang di Ludicolo-nya dia. Dan di sini gue langsung switch ke Alolan Muk. Sini gue berusaha ngebait dia dengan menggunakan Dark Pulse dan ternyata berhasil. Dan gue langsung straight ke Slash Wave kali ini dan gue paksain shield karena gue udah tahu kan Slash Wave gue udah ready. Jadi biar bisa bunuh Ludicolo dia atau memaksa shield dia yang kedua. Oke, memaksa shield dia yang kedua, no problem. Gue punya Skarmory. Dia switch ke Registeel lagi. Di sini gue Hydro Cannon. Dan kayaknya di sini gue farmingin sedikit terus baru gue ada Hydro Cannon lagi. Ya. Oke. Baru gue Hydro Cannon lagi. Terus Ludicolo-nya gue Slash Wave. Dia balik lagi dengan menggunakan Ludicolo. Gue Slash Wave. Ternyata terakhirnya adalah Toxic Rock. Jadi one hit kena Sky Attack. Oke, good game. Jadi yang lawan Heisenberg ini gue melihat bahwa kayak kayaknya bawa Meganium di game kedua ini bisa menangin lead lawan antara Azumarill dia atau Ludicolo-nya dia, karena kan tadi dia bawa Ludicolo kan, jadi kayak gue baca kayak Meganium bagus. Dan Meganium lawan Registeel juga masih bisa dalam kondisi yang bisa dibilang bisa menang. Karena kan kalau Registeel ke bait 2 kali Frenzy Plant atau sekali Earthquake-nya masuk tuh sakit banget. Nah di sini dia ngeluarin Registeel dan gue langsung switch ke Swampert. Ini udah bisa dibilang ke dalam posisi yang sangat menguntungkan. Cukup di farmingin aja. Di sini fokus blast gue shield dan farmingin dia. Dan dia ngeluarin Azumarill dan gue langsung Slash Wave. Sekalipun ini nggak di shield pun nggak apa-apa, karena toh Swampert kita emang sudah tidak berguna lagi. Kita biarin mati aja. Kita masih punya Meganium. Di sini gue farmingin sedikit, terus baru gue Frenzy Plant. Ini akan membunuh Azumarill dia. Dan terakhir adalah Ludicolo. Jadi dia senang bawa Ludicolo dibandingin Azumarill, makanya gue bawa Meganium. Kalian bisa lihat karakteristik orang itu dari game pertama sebenarnya, mirip-mirip pasti. Menurut gue jarang banget ada orang yang bawa Pokemon sampai jomplang banget dari lineup dia yang pertama. Ya sekalipun ada itu orangnya jarang banget ada yang kayak gitu. Biasanya ya bawanya mirip-mirip lah. Sini gue baca lagi leadnya, Ludicolo depan. Sini gue shield Ice Beam.
Sini nice banget ya, bisa sacrificial, nggak sacrificial switch, maksudnya switch ke Alon Mark dan gue langsung switch ke Skarmory. Sini juga aku saja, gue langsung sky attack. Dia biarin mati gitu aja. Dia punya Registeel. Sini gue sky attack lagi. Jadi kalau Skarmory ketemu Registeel, kalian fokus sky attack aja. Sini di flash cannon sama dia. Mungkin harusnya gue switch kali ya di situ. Ya nggak apa-apa sih, nggak switch juga. Di sini gue keluarin Swampert gue, kena Focus Blast. Gue langsung switch lagi ke Meganium. Nah di sini kesalahannya adalah dia sempat 2 kali Ice Beam lebih cepat dibanding gue 2 kali Frenzy Plan. Oh enggak, dia switch ke Registeel ternyata. Gue pikir dia mau langsung Ice Beam lagi. Dan dia nge-shield Earthquake gue. Dan sempat dia flash cannon, gue kebanyakan nabung itu. Sebenarnya ya sekalipun gue nggak nabung pun, misalnya gue Hydro Cannon, tetap kalah gue di game terakhir karena si Ludicolo-nya udah keisi energinya. Oke, di sini gue di round 4 gue melawan Darien Duran. Si Darien Duran ini line up-nya meta banget, tapi dia nggak bawa steal, which means Wigglytuff gue free banget sama Skarmory gue. Karena nggak ada yang nge-hard counter dari Skarmory sama Wiggly. Jadi bisa gue bawa. Jadi kayak kalian bisa menganalisa lah, kira-kira Pokemon apa dari kalian yang free banget gitu, yang nggak ada hard counternya, kalian bisa jadiin untuk safe switch gitu. Karena ya itu udah rahasia umum lah gameplay kayak gitu. Cuman hati-hati juga kalau kalian udah ketahuan banget kayak gitu, bahwa safe switch-nya udah kebaca, kalian bisa di counter balik. Jadi pinter-pinteran aja. Ya, terus kayak attack di sini. Ini gue langsung switch ke Wigglytuff. Ternyata Hypno-nya dia bawa Thunder Punch ya. Jadi Thunder Punch. Terus Skarmory. Dan kesalahan gue lagi adalah gobloknya kenapa gue ngeluarin Skarmory coba. Harusnya gue langsung ke Swampert aja. Malah jadi dia sempat farmingin Skarmory gue, sekali confusion kan rugi banget. Cuman untungnya tetap menang. Good game untuk game 1. Kita lanjut ke game yang kedua. Di sini gue kalah lead, gue langsung switch ke Wigglytuff karena dia bisa dibilang gak ada hard counter dari Wigglytuff gue. Sini gue langsung Ice Beam aja, gue kena B Thunder Punch. Saya bukan kena B Thunder Punch, kayaknya dia bawa Shadow Ball sama Thunder Punch, jadi dia pasti bakalan ngeluarin Thunder Punch terus untuk Wiggly gue. Sini sayangnya gue gak sempet ngeluarin Play Rough. Ngeluarin Alolan Mark di sini. Gue ke bait di sini, dia ngeluarin Ice Beam, nice. Hero Plate on him. Kalau itu gak di shield, gue mungkin bisa memenangkan game ini. Jadi di game kedua ini gue kayaknya kalah, gue lupa. Jadi di sini gue sky attack aja, fokus ke Alterianya dan gak di shield. Dan ya bisa dibilang GG ini. Gue flash cannon. Ya kalah gara-gara ke bait di Ice Beam sih tadi. Kalau gua nggak ke bait di Ice Beam,
Mungkin gue bisa memenangkan game ini. Well played on him. Tipis banget. Dan yang game ketiga gue menggunakan Wiggly di depan, karena gue predik dia bakalan bawa Altaria lagi di depan. Dan ternyata benar. Dan anehnya di sini gue nggak tahu sih, dia kayak paksain buat ngehajar Wiggly gue dengan menggunakan Altaria-nya dia. Mungkin dia nggak mau rugi kalau dia nge-switch kan kena hard counter. Sini harusnya di play rough sebenarnya, bukan ice beam, karena nggak akan sempat sekali ice beam lagi. Untungnya di shield, kalau nggak di shield sayang banget karena damage ice beam lebih kecil dibanding play rough. Sini gue keluarin Meganium gue. Di sini sebenarnya gue udah agak geblek sih sebenarnya. Gue udah tahu dia belakangnya pasti Azumarill, tapi gue kayak ragu malah jadi gue ngeluarin si Meganium. Untung tetap menang sih di game ini. Harusnya kan gue ngeluarin Skarmory. Nah belakangnya kan Meganium. Dan gue nggak akan nge-shield apapun untuk Skarmory gue. Gue harus simpen shield gue untuk Meganium. Sini gue biarin mati aja Skarmory-nya. Enggak, gue shield ternyata. Oke. Karena gue yakin gue bisa sempat sky attack lagi. Sebenarnya sama aja sih, dibiarin mati, terus kita bisa farming pakai Meganium, terakhir di Frenzy Plant sama aja. Oke, sini game ke round kelima melawan Matic Crush 10. Oke, si Matic Crush 10 ini dari, banyak kan tadi gue main lawannya tuh dari Amerika Latin semua banyak kan. Sini gue menang lead, dia Bastiodon depan, gue Swampert, dan dia switch ke Whiscash, gue switch ke Skarmory. Sini gue sky attack aja. Yang ditakutkan dari Whiscash hanyalah Blizzard. Jadi kayak kalau kalian bisa shield Blizzard ketika kalian pakai Skarmory lawan Whiscash, itu bisa dibilang udah pasti menang. Sini gue flash cannon karena damage-nya neutral. Sini dia flamethrower gue balik lagi dengan menggunakan Swampert. Dia langsung switch ke Alolan Map. Jadi kayak ya sudah terbaca banget semuanya. Sini kenapa gue ngeluarin Sludge Wave, karena gue takutnya dia nggak kebait, karena di Dark Pulse darah segitu nggak mati, karena toh kita masih punya satu shield. Dan dia langsung switch lagi ke Bastiodon. Sini gue shield, gue farmingin terus Bastiodonnya, jadi nanti Swampert gue bisa Sludge Wave si Venusaur-nya dia. Nah gitu, jadi bisa memenangkan game yang pertama ini. GG. Kita lanjut ke game yang kedua. Jadi menurut gue tuh kalau mau main ginian, kalian tuh jangan terlalu overthink sebenarnya. Bawa aja Pokemon yang kalian nyaman, terus di YOLO-in aja. Jadi kayak nggak usah terlalu safe mainnya. Kalau menang ya menang, kalah ya kalah. Di sini Skarmory ketemu Skarmory. IV gue kayak lebih bagus dibanding IV dia, which means jadi Skarmory dia bakalan menang si MP tie, karena otomatis attack-nya dia lebih tinggi dibanding Skarmory gue. Dan dia CP-nya kan cuma 1479, gue 1497. Oke.
Sini gue sky attack lagi. Dan ini akan memaksa dia shield. Jadi kita posisi sama-sama ada satu shield. Sebenarnya bisa dipaksain 2 shield, tapi gue ujung-ujungnya kalah, mau ngapain. Sini gue biarin mati aja. Jadi gue bisa sempat farmingin pakai Aulon Mok, lumayan 4 kali snarl. Dan dia ngeluarin Wish Cash. Sebenarnya gue mau switch ke Swampert, cuman gak bisa karena lumayan gue tahu pasti itu mat bomnya udah mau keluar. Cuman tadi kalian bisa lihat gue nggak tahu kenapa nggak ke switch, mungkin karena lag. Sini gue switch lagi pas dia ngeluarin mat bom yang kedua. Tapi ternyata terakhirnya adalah Venusaur, jadi kayak GG. Dan dia sempat ngeluarin Friendship Plan duluan. Good game untuk game yang kedua. Jadi ya, kalau kalian bisa lihat, gue bayangkan mainnya YOLO banget sih. Kayak terus kalau bisa ya kalian dari line up 6 biji itu jangan terlalu ada satu Pokemon yang bisa nge-hard counter banget dari 6 ke 6-6-nya. Jadi harus balance timnya. Sini gue menang lead dan gue langsung switch ke Skarmory. Nah, gue pikir dia bakalan bawa Pokemon yang sama dan ternyata benar di game ketiga. Dan di sini kalian kalau misalnya Skarmory ketemu Venusaur, kalian cukup air slashin aja. Jadi benar-benar di farmingin aja. Cukup di farmingin terus baru ntar di sky attack. Farming terus, jadi sky attack-nya bisa digunakan untuk Pokemon selanjutnya, jadi untung banget sih. Kalian bisa lihat kan, Skarmory gue ngebunuh Venusaur dan berhasil membuat Skarmory-nya dia sekarat. Kapan lagi? Dalam posisi yang udah sangat menguntungkan banget. Dan apapun yang dikeluarin Skarmory itu nggak akan memberikan damage yang besar ke Popopes gue. Dan ternyata akhirnya Wish Cash, jadi bener dia bawa Pokemon sama dengan game kedua. Jadi tebakan gue bener dan gue berhasil nge-shield Blizzard. Dan ini udah pasti GG. Sekalipun kita ke bait mat bomb pun nggak masalah, pasti tetap bakalan menang karena bisa cukup divine weapon aja. Kondisi 2 shield dia nggak akan sempat 2 kali, dia sempat 2 kali mat bomb, cuman nggak akan sempat ke Blizzardnya lagi karena damage fine weaponnya udah sakit banget karena dia double weakness terhadap Grass kan si Wish Cash. Oke, kita lanjut ke round ke-6. Nah, ini seru banget sih lawan Bryce MS 2602. Di sini sempat gue ketemu sama Azumarill dia. Nah, dan untungnya slash wave gue masuk. Jadi mungkin karena dia pikir itu bait. Dan dia play rough. Jadi dia play rough dan hydro pump. Jadi dia nggak bawa ice beam. Nah, di sini dia shield hydro cannon gue karena dia mau nggak mau pasti nge-shield hydro cannon. Sini play rough lagi. Dan bisa pas banget, padahal udah gue tunda-tunda gitu. Gue pikir kayak dan dia switch ke Meganium. Tapi gak masalah karena kita punya Skarmory. Jadi punya hard counternya, cukup kita farmingin aja pakai air slash. Gak perlu nge-shield apa-apa, gak perlu nge-skill apa-apa. Ini kita farmingin habis-habisan. Jadi bisa sky attack 2 kali untuk Pokemon berikutnya. Dan ternyata adalah Alolan Marowak. Sini sempat sekali sky attack lagi. Dan gue sempet sekali sky attack lagi. 3 kali sky attack ke Alolan Marowaknya dia. Ini kan membunuh Alolan Marowaknya dia. Oh, nggak membunuh deh sedikit, tapi gue bisa langsung switch untuk mengematch-up si Alolan Marowaknya dia untuk biar Alolan Marowaknya mati gitu. Dan ada energi lebih untuk Swampert gue, dan Swampert gue bisa Hydro Cannon si Azumarill-nya dia. Good game. Nah, game kedua ini sebenarnya gue udah menang lead.
nggak menang lead juga sih. Ternyata setelah diaduin kalau 2 shield, Skarmory itu kalah sama siapa, Altaria. Karena Altaria itu Dragon Breath-nya sakit banget. Kan bisa lihat di sini. Sini gue paksain 2 shield karena belakang gue itu semuanya lemah terhadap Altaria gitu. Gue bawa Swampert sama Meganium di belakang. Jadi gue harus bunuh Altaria-nya secepat mungkin. Dan gue double shield. Dan agak ngelag-ngelag gitu. Dan kalah loh. Gue langsung switch ke Swampert. Dan dia switch ke Meganium. Di sini untungnya gue Sludge Wave. Jadi ini CMP type. Jadi gue karena gue udah menang energi duluan, gue sempet Sludge Wave. Ini yang membuat gue kayak wah anjir, tipis banget sih. Sini gue bisa farming dengan Meganium. Sini dia ngeluarin Azumarill. Sini gue sempat agak lupa. Gue pikir dia punya Ice Beam, gue lupa. Padahal dia player of Hydro Pump. Dan harusnya gue jangan Frenzy Plan buru-buru. Kalau misalnya gitu harusnya gue bisa farmingin dulu biar lebih safe. Karena di sini kalau gue kalah energi gue bisa kena Sky Attack sama Altaria dia. Di sini gue pikir dia Ice Beam gitu. Jadi gue sempet kayak aduh kayak anjir kalah dong. Terus gue lupa padahal dia cuma bawa player of sama Hydro Pump. Terus pas dia ngeliat, oh iya kan dia player of Hydro Pump. Jadi gue bisa menang di game kedua ini. Hampir kalah loh. Game ketiga deh itu berarti game pertamanya nggak ke save. Game pertama itu gue kalah. Jadi posisi gue comebackin 2-1. Nah ini round ke-7 lawan Lawrence Scott. Gue kalah lead. Jadi tuh dia bilang abis dari game ini kayak Melmetal itu ya lead dia yang terbaik. Ya setelah gue analisis memang sih dari awal pas gue sebelum tanding gue udah pikir wah kayaknya Melmetalnya depan nih. Cuman guanya yang kayak ada pertimbangan takutnya itu cuman bait terus dia ngeluarin si balon gitu. Kalau balon kan buat lead cukup bagus karena kan dia punya Icy Wind. Jadi kayak bagus banget buat lead. Jadi gue pikir kayak wah kayaknya jangan-jangan depannya balon nih. Ternyata bukan balon dong, bukan Drifblim. Melmetal. Sini gue dalam posisi yang tidak enak. Karena Pokemon gue terhard counter abis-abisan. Sini gue berusaha farmingin abis-abisan. Gue gak mau ngeluarin skill gue untuk Altaria dia. Jadi biar kondisi Probopass gue tetap 100 energi. Dan gue bisa Thunderbolt si Melmetalnya dia. Thunderbolt. Dia nge-shield yang pertama. Dia nge-shield yang kedua. Tadi itu gue mau switch ke Swampert tuh. Sama aja sih sebenarnya. Nah, one shield skenario. Kalau kita berhasil ngeluarin Sludge Wave kenain ke dia. Nah, ini sebenarnya kesalahan gue yang kedua adalah gue nggak nge-shield di sini. Harusnya gue shield. Kalau gue shield gue menang nih karena gue pasti bisa ngeluarin Hydro Cannon 2 kali lebih cepat dibanding dia gitu. Kayak what the fuck man, kenapa gue nggak shield gitu? Itu kesalahan gue sih. Kalau gue shield tentunya gue bisa memenangkan game ini sebenarnya. Karena terakhir darah Swampert gue setengah di super power nggak akan mati gitu, dan gue pasti sempat ngeluarin Hydro Cannon lagi dibanding dia 2 kali super power. Kayak ya I make mistake lah di situ. Harusnya bisa menang jadi kalah. Kita lanjut ke game yang kedua. Lagi-lagi depannya Melmetal. Dan gue berhasil menangkap Rock Slide-nya dia. Cuman tetap aja belakangnya adalah Altaria, jadi dia selalu bawa Altaria terus dibarengin sama Melmetalnya dia. Let's sing a song full of
Ya harusnya gue bisa menang sih sebagai game yang pertama kalau gue shield player langsung itu. Sayang banget, harusnya bisa 6-1. Jadi di match ini gue kalah 2-1. Dua game kalah lead. Saya game pertama saya bisa menang, cuman ya people make mistake. Gue biarin mati aja di glitaf gue. Sini Meganium lawan Meganium. Di sini gue berusaha farmingin Meganiumnya dia habis-habisan. Farming. Cuman sayangnya Meganium dia nggak mati nih sekali di frenzy plan ini. Jadi maksa gue ngeluarin shield gue. Kalau di sini Meganium mati di frenzy plan mungkin beda cerita. Karena gue tentunya bisa 2 kali frenzy plan si Melmetal dia. Melmetal darah segitu di frenzy plan bolong karena Melmetal tuh lebek banget. Ya, good game. Game yang ketiga ini gue menang lead. Dia benar-benar gue outplay parah kalau gue menang lead. Jadi sebenarnya ya di round 7 itu gue kalah hoki aja sih. Dan gue sempat ngelakuin kesalahan juga. Harusnya kalau gue ngelakuin kesalahan gue mungkin bisa memenangkan game ya. Jadi bisa buat jadi pelajaran aja. Harusnya bisa 6-1 kan nggak masalah, bisa buat pelajaran di sini kan. Kupos ini kita bisa belajar bareng-bareng, dan di sini ya tinggal ikutin alur aja karena udah menang lead. Jangan ngelakuin kesalahan, jangan lakuin switch bodoh, jangan lakuin hal-hal bodoh. Kita bisa menangkan pertandingan. Oke. Itu pun Sludge Wave gue masuk. Ini mirip GBL ya, Swampert ini gue setnya pakai Hydra Cannon sama Sludge Wave. Oke. Good game. Oke, sekian. Jadi turnamennya seru banget. Jadi lawannya benar-benar susah banget. High level semua dan gak ada pertandingan gampang. Jadi benar-benar susah dan kita bisa semoga video gue ya bisa menjadi bahan pembelajaran dan referensi untuk regional yang akan kita alamin nanti, dan gue pun akan ikut regional. Jadi see you guys on the next video. Jangan lupa like, comment on my video, and subscribe my channel. Bye guys. Goodbye.